wajan dari dua negara yang berbeda. Ini India, ini Indonesia. Di sini untuk daging-dagingan itu mahal teman-teman. Segini aja harganya udah tuh 275 ya. Nah, harus sampai kayak pekat begini ya tehnya, baru kita masukkan susunya. Say hello. Hello. Hello everyone. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Namaste. Selamat pagi teman-teman. Sekarang baru jam 9 lewat ya. Dan juga pagi ini ya tidak begitu hujan, tapi kayak sedikit-sedikit gelap gitu. Mungkin nanti sore bakalan hujan sih teman-teman. Dan hari ini aku mau masak untuk makan siang ya. Kalau di India itu semuanya pada makannya itu telat ya gitu teman-teman. Bukan telat gimana sih, cuman udah kebiasaan kalau makannya itu di siang hari sekitaran jam 11 atau jam 12. Nah, hari ini aku mau masak ini teman-teman. Ini sayur apa sih namanya, sayur gambas ya, sayur gambas nanti mau ditumis. Ini aku tumisnya dua macam ya. Kalau untuk aku tumisnya itu tumis biasa saja, jadi hanya pakai bawang putih, terus nanti dikasih garam sama micin. Nah, kalau untuk cip kumar itu nanti ditumisnya itu pakai bumbu masala gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih banyak pakai bumbu rempah-rempah gitu untuk masaknya. Ya, begitulah teman-teman. Jadi kami berdua itu makannya beda ya. Kalau aku pribadi, aku kurang suka kalau sayuran itu dimasak dengan bumbu masala yang banyak gitu loh teman-teman. Aku lebih suka yang kayak hanya pakai garam sama pakai micin. Terus nanti aku mau goreng ayam ya. Mau buat ayam goreng, tapi ini aku tuh di sini selalu pakai yang dada ayam gitu teman-teman. Nah, ini aku belinya secara online ya. Ini basah teman-teman. Ini aku belinya secara online. Kalau di sini aku selalu belanja untuk daging-dagingan itu secara online teman-teman, yang sudah di packing begini loh. Nanti kita tinggal bumbui, terus habis itu aku mau buat kayak ayam goreng gitulah teman-teman, digoreng. Ini gambasnya masih bagus ya, segar ya. Nggak tahu ini namanya gambas atau oyong ya kalau di Indo teman-teman. Tadinya tuh gede-gede gini, aku kira ini udah tua ya, tapi ternyata tidak ya, masih muda gitu loh. Jadi aku tuh kayak agak flu-flu gitu loh. Kalau di musim-musim gini sayuran gambas itu murah-murah sekali teman-teman. Gambas ini enaknya tuh ditumis ya, dioseng pakai telur gitu loh. Cuman aku kehabisan telur, jadi aku oseng pakai bawang aja gitu. Kalau di India itu tidak bisa makan sayurannya tuh dipotong gede-gede gini teman-teman ya. Jadi mereka itu sukanya tuh kayak dicincang gitu loh, dipotong kecil-kecil gitu, dicincang, terus nanti masaknya tuh pakai bumbu masala gitu ya. Sini mana ada yang tahu makan sup gitu ya. Kalau kita di Indo kan ada sayur sup atau apa gitu. Orang di sini tuh nggak tahu, dia nggak bisa makan yang sayuran sup gitu ya. Pokoknya semua makanan itu harus pakai bubuk gitu loh, harus pakai rempah-rempah, bumbu rempah-rempah gitu. Mau masak sayur, masak daging, semuanya harus pakai rempah-rempah ya. Aku sama rempah-rempah tuh kayak agak gitu. Kalau rempah-rempahnya nggak dimasak pakai daging, aku tuh nggak suka ya kalau rempah-rempah dimasak telur gitu, dimasak sayur gitu. Jadi rasanya tuh kayak strong banget. Ini udah ya. Oke, teman-teman.
Ini dada ayamnya masih keras ya, jadi mau dicairkan dulu, nanti baru kita bumbui, baru kita goreng teman-teman. Sekarang aku mau ini ya, tumis oseng gambasnya dulu. Teman-teman, sekarang aku mau masak ini ya, masak gambasnya, tapi masak punya Kumar dulu ya. Ini dapurnya tuh sangat membelakangi sekali dapurnya teman-teman. Ini aku pakai jintan dulu ya. Ini aku pakai jintan. Ini Kumar suka ya kalau sayuran itu pakai ini ya. Dan ini bumbu masalahnya teman-teman. Ini tidak banyak ya. Kalau di keluarga India lain mungkin lebih banyak dari ini ya. Nah, ini paling penting tuh yang ini loh. Garam masala ya. Udah pakai ini kayaknya yang lain itu nggak gimana terpakai gitu sih ya kalau udah pakai ini. Nah, kalau sudah hitam begitu kita masukkan bawangnya. Kendo paus ya. Nah, kalau bawang India ini harus ditumis sampai ini ya, sampai kering gitu teman-teman, biar kalau kita makan itu nanti nggak ada bau-bau bawang gitu loh. Kalau kita makan mentah ini nanti baunya kuat sekali ya. Sekarang kita masukkan ini gambasnya setengah ya. Jadi yang setengah ini punya Kumar, ini punya aku, nanti aku tumis gitu. Just for me. I know you say aku buat ini or no? Nah, jadi ditumis gini, terus kita masukin bubuk masalahnya ya. Pertama kita pakai kunyit. Terus pakai bubuk cabai ya. Dan sekarang pakai garam masala. Baru pakai garam. Nah, sekarang Kumar udah terbiasa pakai micin ya. Jadi aku kasihkan sedikit micin. Udah ketularan dia teman-teman. Udah mau makan micin. Oke, nah jadi dioseng kayak ini aja teman-teman. Tapi ini harus diosengnya sampai benar-benar lembut ya. Kalau kayak gini dia nggak bisa makan gitu loh. Sedikit ini ya. Kalau di sini bilangnya ghee ya. Ini butter teman-teman, kita masukkan. Sekarang baru kita tutup ya. Oke. Jadi ini nanti dibiarkan sudah sampai benar-benar lembut mengecil, nanti baru selesai teman-teman. Nah, ini kayaknya udah selesai. Ini sebentar lagi udah selesai teman-teman. Ini ayam frozennya masih keras ya. Masih keras sekali gitu loh. Jadi nanti mau dicairkan dulu, kalau udah agak lembut baru kita potong untuk dibumbui ya. Di sini untuk daging-dagingan itu mahal teman-teman. Segini aja harganya udah tuh 275 ya. Udah 250 rupiah. Sekitaran 50.000 lah ya. Setengah kilo dada ayam ini harganya 50.000 teman-teman. Nggak tahu ya sekarang kalau di Indo itu untuk dada ayam itu harganya berapa ya.
Kalau kita beli potong itu, beli di pasar itu lebih murah sih teman-teman. Kalau beli yang frozen gini lebih mahal ya. Nah ini punya aku ya teman-teman. Ini gambasnya di oseng. Ini kayaknya udah sih. Nah ini ya, ini punya Kumar. Ini punya Kumar, ini punya aku. Nah teman-teman, ini dua wajan dari dua negara yang berbeda. Ini India, ini Indonesia. Menurut kalian yang enak tuh yang mana teman-teman? Sekarang aku mau buat teh dulu ya. Mau chai tem. Sudah jam 10 lewat 10 menit teman-teman. Jadi mau chai tem dulu ya. Udah kebiasaan di sini. Kalau di sini untuk chai tem itu sehari bisa 4 sampai 5 kali teman-teman. Pagi bangun, terus kayak sekarang jam 10, nanti sore sekitaran jam 2, terus nanti agak sore lagi sekitaran jam 5, nanti jam 7 gitu. Nah kalau biasa kami di rumah itu biasa 5 kali ya teman-teman. Nggak tahu ya kalau di keluarga India lain ya. Kalau di sini apa-apa boleh lupa, yang tidak boleh lupa itu ya ngecai gitu teman-teman. Kita tehnya pakai teh yang ini ya, yang sudah ada daun-daun. Apa sih kalau di sini juga untuk bubuk teh juga ada pakai masala ya. Kalau di sini dibilangnya itu teh masala gitu. Itu pakainya yang udah jadi ya. Yang udah memang udah di mix gitu loh tehnya. Biji tehnya tuh udah di mix ya sama daun-daun masala gitu tuh. Jadi kita nggak perlu lagi lah kayak pakai biji-bijian, daun-daunan tuh kayak ditumbuk-tumbuk gitu. Nggak usah lah, kita pakai yang udah jadi aja. Cuma kalau biasa kita pakai yang biji-bijian sama daun-daunan itu ditumbuk terus dimasukkan ke dalam teh, itu biasanya lebih wangi teman-teman, lebih enak. Cuman kita cuma berdua ya, jadi kita ya buatnya yang instan-instan aja lah. Yang penting ada rasa-rasa teh masalahnya gitu loh. Sekarang mau tunggu dia benar-benar mendidih ya. Jadi mendidih, jadi kayak tehnya tuh udah, air tehnya tuh udah pekat banget, nanti baru dimasukin sama susu instan gitu teman-teman. Nah harus sampai kayak pekat begini ya tehnya, baru kita masukkan susunya. Sekiranya teman-teman seperti ini ya. Tunggu sampai mendidih baru dihidangkan. Nah tehnya sudah selesai, sekarang kita bawakan untuk Kumar ya. Hari ini dia masih kerja online teman-teman. Nah, say hello. Hello. Hello everyone. So, have tea tinam ya? Tinam? Minum teh sama biskuit. Bye. Jadi dia hari ini masih kerja online gitu teman-teman. Kerjanya cuma berapa jam ya? Habis itu nanti agak siang, sore lah sekitaran jam 1, jam 2. Nanti kalau tidak hujan, kita bakalan pergi lihat rumah lagi teman-teman. Kita masih perlu lihat rumah ya. Karena ya kita sambil-sambil lihat lah, sambil-sambil menunggu tanahnya terjual. Siapa tahu nanti ada pilihan rumah pas, nanti baru kita beli teman-teman. Oke. Aku juga lagi cuci baju ya. Cuci baju. Ini mesinnya tuh sangat ribut ya.
Nggak tahu lah tetangga tuh kayak terganggu tidak sama suara ini. Tapi nanti kalau kita pindah rumah kita bakalan ganti mesinnya yang lebih bagus lah teman-teman. Cuaca hari ini ya di luar. Hari ini cuacanya bagus ya. Tuh, ada matahari gitu loh. Sekarang aku mau ngecek dulu teman-teman. Ayo teman-teman, kita ngecek dulu. Terus kalau teman-teman mungkin ngopi ya. Hujan-hujan itu enaknya ngopi teman-teman. Terus makan pisang goreng ya. Wah, kalau di Indonesia itu paling enak tuh makan gorengan gitu loh. Makan bakwan, pisang goreng, ubi goreng ya. Kalau di sini gorengannya tuh beda sekali teman-teman. Oh ya, kita rencananya mungkin akhir tahun nanti kita bakalan balik ke Indonesia ya. Cuman kalau untuk kumarnya dia tidak bisa lama-lama, mungkin baliknya cuma berapa hari gitu teman-teman. Tapi kalau aku mungkin lebih lama ya. Nanti aku balik sama Kumar, jadi kalau dia itu mungkin sekitaran 1 minggu lah. Soalnya kan dia kerja kan tidak bisa cutinya lama-lama ya. Kalau 1 minggu baru masih dikasih lah. Jadi dia mungkin ambil cutinya 1 minggu sekitaran 7 hari, nanti dia baru balik ke India sendiri ya. Jadi mungkin aku nanti di sana ya 1-2 bulan gitu lah teman-teman. Dulu waktu pertama ke India itu aku kurang suka ya sama teh ya. Sama teh ini kalau kita bisa bilang mungkin ini teh susu kali ya. Soalnya ini kan teh terus dimasaknya tuh pakai susu gitu. Bedanya itu ini pakai bubuk masala khusus untuk teh teman-teman. Jadi bukan pakai maaf ya teman-teman, ini nggak enak kayak furu-furu gitu loh. Jadi ini tuh pakai bubuk teh masala ya. Kalau untuk teh itu, untuk minuman itu masalahnya bumbunya beda lagi teman-teman. Jadi dia ada pakai bubuk tersendiri ya untuk buat tehnya. Nah itu yang membedakannya. Terus kalau di Malaysia itu kita biasanya minumnya itu teh tarik ya. Teh tarik itu beda sekali sama teh di India teman-teman. Kalau teh tarik itu benar-benar itu teh pakai susu ya. Terus pakai krim gitulah. Krim apa sih namanya yang putih-putih, whipped cream ya. Bukan whipped cream ya, apa sih? Krim yang untuk minuman gitu loh. Nah kalau teh India itu pakai susu, teh sama bubuk teh masala gitu. Bedanya itu di bubuk tehnya ya. Dulu aku kurang suka, cuma sekarang udah terbiasa, jadi ya udah terbiasa ya. Kata orang kan kalau kita udah melakukan sesuatu yang terus-menerus kan kita jadi kayak terbiasa gitu loh teman-teman. Jadi ya sekarang udah terbiasa lah, udah bisa minum gitu. Udah menjadi kebiasaan juga. Tapi kadang-kadang aku tuh minum kopi juga ya. Di India kalau untuk kopi juga enak teman-teman. Cuman orang India itu jarang sekali minum kopi ya. Kayak di kampung-kampung di ibu mertua itu mereka mana tahu tentang kopi gitu. Tak minum kopi ya mereka ya. Tapi kalau di kota-kota itu sudah banyak kok orang-orang yang minum kopi gitu. Oke lah, sekarang aku mau potong ayam dada ayam dulu.
Ini masih keras ya, masih keras gitu loh. Masih keras teman-teman, masih keras ya. Belum bisa dipotong. Udahlah, nanti aja lah. Masih keras dia. Ini benar-benar beku di frozen ya, benar-benar beku sekali loh. Kalau aku kasih air ya, tapi kalau daging yang belum dimasak itu, belum mau dimasak itu nggak boleh kasih air. Oh udah teman-teman. Ini mau kita goreng. Terus setengahnya nanti baru kita lihat ya, mau masak apa gitu. Ini kita simpan. Biasanya aku tuh belinya tuh yang packingan 1 kilo gitu ya. Cuman tuh akhir-akhir ini tuh cuaca tuh tak bagus gitu. Jadi aku belinya ya yang setengah kilo lah. Nanti kalau habis kan tinggal beli lagi gitu. Kalau taruh di kulkas lama-lama juga cepat rusak ya untuk sayuran sama daging-dagingan gitu. Makanya aku sekarang tuh udah nggak mau nimbun sayuran, daging-dagingan atau telur apalah lama-lama di kulkas gitu teman-teman. Udah kulkasnya kecil juga, tau lah ya. Biasa kalau untuk masak kari ayam itu aku ordernya beda lagi ya. Ordernya tuh yang ada tulang gitu loh. Kalau daging-daging frozen ini juga ada masa packingnya teman-teman. Biasanya sampai 1 minggu gitu. Kalau mau beli di pasar juga ada ya. Cuman pasar untuk daging-daging di sini tuh jauh. Malas mau perginya. Jauh banget teman-teman. Kalau di sekitar rumah aku ini nggak ada ya, nggak ada yang potong ayam ya. Makanya tuh kalau mau beli ayam potong itu harus pergi jauh ya, tokonya jauh sekali. Jadi kayak malas gitu. Akhirnya ya pesan yang frozen aja lah. Sekarang mau diungkep ya. Nah kalau teman-teman biasa ungkep ayam untuk digoreng tuh pakai apa aja? Nah kalau aku sih biasanya yang simple aja teman-teman. Biasanya aku cuma pakai bubuk kunyit. Di sini ada kunyit ya, yang kunyit yang apa, yang
batang-batangan gitu loh teman-teman. Cuman aku tuh malas kalau mau apa, mau pegang-pegang kunyit tuh kuning-kuning tangan gitu. Kasih garam sama micin ya. Udah gini aja. Kasih ini deh, bubuk cabe. Nah, kalau misalnya di Indo biasa kan pakai apa sih namanya, apa ya itu yang minyak yang dari Thailand itu loh, apa sih namanya, aku sampai lupa teman-teman. Udah kelamaan tidak masak makanan Indonesia, aku tuh banyak yang lupa gitu sama nama-nama ya, nama-nama ininya tuh lupa gitu. Pakai kecap Inggris ya kan, kecap Inggris, soy sauce, kecap apa gitu, sama satu lagi apa sih namanya yang wangi-wangi itu loh. Nah udah gini aja. Ini masih keras ya tuh, masih keras banget. Jadi mungkin nanti kalau udah kayak agak lunak gitu baru kita goreng teman-teman. Jadi kita biarin dulu. Ini kita masukin ke kulkas ya. Nanti kalau sudah tidak keras lagi baru kita goreng. Oke lah teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Sambil nanti aku mau nunggu ayamnya kalau sudah tidak keras, nanti mau digoreng. Habis itu cuci piring, dan habis itu mau ini ya, keringkan baju terus dijemur gitu teman-teman. Jadi masih banyak sekali pekerjaan rumahnya ya. Terus nanti sore baru pergi melihat rumah, sudah janji sama agen properti rumahnya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menemani kegiatan aku hari ini ya. Dan ya seperti inilah kegiatan kami sehari-hari teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman kalian sudah menonton video ini, dan teman-teman yang baru saja menonton video-video kami, kalau suka jangan lupa silakan di subscribe. Dan teman-teman terima kasih juga kalian yang sudah meng-have video kami ya selama ini, sangat mendukung sekali, mantap teman-teman. Terus kita berjumpa di video selanjutnya ya, bye bye.